Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dengan FIKK Podcast, satu-satunya podcast milik Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Ya. Masih di suasana bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan kita masih tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik. Kemudian juga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari juga dengan rutinitas sebaik-baiknya juga. Nah, untuk menjaga kesehatan, kemudian juga menjaga rutinitas kita dalam ibadah puasa dan menjalankan berbagai macam kegiatan setiap hari, tentunya kita perlu kondisi tubuh fisik yang mumpuni ya, yang tepatnya nanti kita akan ulas bersama. Dan saat ini di samping saya sudah kedatangan tamu istimewa. Ini adalah salah satu dosen di fakultas kita tercinta ini, yakni Coach Andre. Selamat datang nih Coach. Siapa? Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu prima ini Mas Andre ya, karena setiap hari kegiatan dan rutinitasnya adalah membimbing kita semuanya untuk selalu bugar. Nah, beliau adalah Coach Andre Suyoko, SPD MKes dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga PKO Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Nah, Coach, kita sudah memasuki hari-hari menjelang akhir di bulan suci Ramadan ini. Ya, bagaimana puasanya, lancar? Alhamdulillah sangat lancar. Alhamdulillah sangat lancar. Ya, ini kan kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan di bulan suci Ramadan, ibadah, puasa, dan lain-lainnya. Nah, yang penting kita sebentar lagi juga memasuki Idul Fitri, Lebaran. Nah, ini Coach, ini kan banyak ini teman-teman kita atau kita sendiri, saya sendiri mungkin juga setiap Lebaran itu kan sangat sibuk, ya sangat sibuk mungkin ya, sehingga kita mungkin melupakan olahraga. Nah, ada nggak nih Coach kiat atau tips-tips bagi kita bersama untuk menjalankan rutinitas selama Lebaran nanti supaya tetap bugar dan tetap fit gitu? Monggo Coach, silakan kita berbagi ini. Ya, baik. Kalau kita ketahui sekarang ini kan masih dalam bulan puasa Ramadan. Ya, betul. Nah, dalam puasa Ramadan ini aktivitas kita tentunya berbeda dari sehari-hari kita. Ya. Terus kemudian yang nanti juga kan Lebaran. Nah, pas waktu Lebaran tuh hektiknya adalah kita datang ke rumah keluarga, terus kemudian keluar kota ataukah bagaimana lah, seperti itu. Itu sangat hektik sekali. Nah, terkadang kita melupakan kebutuhan kita, yang mana kita harus tetap menjaga kondisi kita ini tetap fit dan bugar ya. Nah, fit itu bugar. Oh, fit itu bugar ya. Oke. Fit itu kan bahasa Inggrisnya. Oh iya. Fitness kebugaran. Bahasa Indonesianya bugar. Seperti itu. Nah, di mana kondisi bugar ini adalah kita harus pahami dulu. Bugar ini adalah di mana kondisi kita ini dapat melakukan aktivitas dengan kuat dari pagi sampai sore tanpa ada capek. Nah, itu bisa dicek dari beberapa aspek. Banyak aspeknya ya. Banyak. Jadi penilaian tuh kalau kita lihat ada yang namanya health related, fitness, sama performance related. Nah, kalau health related ini berhubungan dengan kita masyarakat umum. Paling mudah. Kalau untuk atlet nanti berbeda lagi. Nah, kalau kita berhubungan dengan masyarakat umum, yang kita cek biasanya ya satu sama kekuatan, terus kekuatan itu berhubungan dengan otot. Terus kemudian kardiovaskular kita yang berhubungan dengan jantung paru kita ini bekerja bagaimana. Terus kemudian bagaimana komposisi tubuh kita ini. Komposisi tubuh kita ini apakah banyak lemaknya atau ototnya yang bagus, kualitasnya juga bagaimana. Nah, hubungannya apa? Nah, pada waktu kita beraktivitas sehari-hari ataupun berolahraga, nah tentunya kita kan bergerak, Pak. Bergerak ini kita membutuhkan yang namanya kontraksi otot. Jadi tulang ini dapat bergerak karena ototnya berkontraksi. Betul. Nah, kontraksi otot ini membutuhkan energi. Energinya dari mana? Dari jantung memompa darah. Nah, di darah itu dialirkan yang namanya oksigen dan nutrisi yang kita makan. Nah, pada waktu kita puasa ini kan otomatis asupan nutrisi berkurang mungkin. Tapi kita bisa siasati. Nah, kembali lagi ke kebutuhan di kebugaran kita tadi. Nah, untuk menjaga kondisi tadi ya tentunya dari aspek tadi harus kita perhatikan. Gimana kita menguatkan otot, gimana kita memperbaiki kondisi jantung dan paru kita, bagaimana kita mempertahankan komposisi tubuh kita ini supaya ideal. Nah, ideal ini juga berbeda-beda.
untuk orang yang usia masih muda, remaja, usia lanjut, ataupun untuk atlet ini akan berbeda. Spesifikasinya sudah ada gitu ya. Sangat berbeda sekali. Ya, untuk menjaga bagaimana ya harus kita melakukan aktivitas fisik, ya, ataukah olahraga, ataukah exercise itu komponen yang berbeda. Nah, kita aktivitas fisik ya kita jalan, terus kemudian kita nyapu, kita bersepeda, itu aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik kita ini harus tinggi. Jadi kalau misal mau ke pasar daripada saya naik motor, jalan saja, kaki gitu ya. atau naik sepeda. Nah, jadi aktivitas fisik kita meningkat. Ya sebenarnya itu sudah apa kegiatan rutinitas itu yang ringan tadi seperti menyapu, Ya, benar. kemudian mungkin cuci piring, cuci baju, benar. itu sudah bisa mewakili sebenarnya. Mewakili aktivitas fisik. Aktivitas fisik gitu ya. Tapi untuk mencapai tubuh kita supaya lebih fit, harus ditingkatkan lagi. Nah, yang namanya exercise tadi. Iya, iya, iya. Nah, dengan exercise ini kita harus ngatur nih. Ngatur bagaimana beratnya latihan, sesuai enggak dosisnya dengan tubuh kita. Nah, itu perlu mendalam lagi dan harus rutin. Berapa lama, intensitasnya bagaimana, itu sangat detail juga. Nah, tapi kita nggak usah berpikiran yang nanti ribet. Terlalu jelimet nanti ya. Terlalu jelimet. Apalagi lebaran, lali wes. Intinya paling mudah untuk orang awam ya kita lakukan aktivitas yang melatih otot kita dan jantung paru kita. Seperti itu. Kapan yang dilakukan ya sebisanya kita. Dan kita harus pinter-pinter ngatur waktu kita atau manage waktu kita. Karena setiap hari ini kan setiap orang mempunyai kebutuhan dan aktivitas yang berbeda-beda. Betul. Contoh misal orang yang pekerjaannya dari pagi sampai malam, kapan olahraganya? Iya. Sama pada waktu lebaran, kapan ini aku berolahraga? Ya kita harus menyempatkan waktu, Pak. Menyesuaikan sebenarnya, menyesuaikan saja. Dan harus menentukan, karena ini kebutuhan. Iya. Nah, kebutuhannya tadi ya, kalau kita tahu kebutuhan kita, otomatis kita mau nggak mau akan melakukannya dengan senang hati. Gitu. Oke. Ya. Jadi kalau saya sama beberapa klien yang saya latih, kita latihannya menyesuaikan dari bangun tidur. Saya pasti akan tanya, bangun tidur jam berapa? Kalau kita muslim kan pasti sholat subuh. Ya. Kalau bisa sebelum sholat subuh udah bangun. Iya. Nah, setelah sholat subuh ini pasti ada waktu yang luang. Betul. Nah, manfaatkan waktu itu hanya 15 menit, 20 menit, sangat berarti sekali. Cukup ya, 15 menit, 10-20 menit gitu ya? Untuk orang awam sudah cukup. Tapi nanti kita perhatikan berapa kali dalam satu minggu. Oh gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita melakukan secara konsisten. Konsistennya apakah hari ini 15 menit, no problem. Besok 15 menit, 15 menit, 15 menit. Secara nanti terjadi ya. habit. Awalnya dari situ. Habitnya bagus, baru kita sesuaikan berat ringannya. Ataukah tipe latihannya nanti bagaimana. Seperti itu. Iya. Nah 15 menit ini ngapain? Boleh jogging, boleh jalan. Yang disukain apa? Apapun ya? Iya apapun. Intinya ada melatih otot sama jantung paru kita. Kalau otot ya berarti kita harus latihan kekuatan. Boleh squat, boleh push up, boleh pull up, silakan dikombinasi. Nah paling mudah dengan metode circuit training. Nah apa ini? Circuit training ini adalah latihan yang menggabungkan antara kekuatan dan daya tahan kardiovaskular. Jadi contoh paling mudah contohnya adalah, setelah saya melakukan warming up-nya kan meningkatkan sirkulasi darah, denyut nadi kita, oksigen kita supaya siap, nggak kaget lah tubuh gitu ya, siap dulu. Setelah itu kita melakukan latihan inti yang bisa sebut circuit training tadi. Sirkuit pertama semisal upper body kita, push up, kuat berapa? 2, ya silakan 2 aja nggak masalah. Oh nggak harus ini ya, maksa gitu? Nggak harus maksa. Nggak harus maksa. 2 cukup, ya sudah. Habis itu kita melakukan jalan atau jogging untuk istirahat. Nah istirahatnya istirahat aktif. Nah jalan dengan jogging ini kita melatih jantung paru kita. Tapi kita harus tahu berapa detik ini kita bergerak. Kita catat nih supaya tahu. Atau kalau di rumah saya patok biasanya dari sini sampai sini. Ini sebagai dosis saya hari ini. Saya jalan 1, 2, 3, napas sudah enak. Gerak yang lain. Otot atas, otot bawah sekarang, otot kaki. Squat boleh silakan. Oh gitu. 5 kali bisa? Ya 5 kali. 5 kali cukup silakan. Gitu ya. Jadi semampunya kita. Nah, untuk mengetahui intensitas atau dosisnya kita tanya diri kita sendiri. Dari 5 gerakan itu kira-kira ada yang namanya RPE untuk mengetahui. Rate Perceived Exertion namanya. Angkanya 1 sampai 10. 1 ini paling ringan, 10 ini paling berat. Di nomor berapa ini kira-kira gerakanku? Nah kita cari di angka yang 7, 8. 9. Nah, seperti itu. Kalau 10 ini sangat berat sekali. Mendekati dulu. Mendekati dulu. Seperti itu.
Terus dilakukan secara beruntun 6-8 gerakan kalau bisa. Kalau belum bisa ya 6 dulu atau 5 dulu atau 4 dulu nggak masalah. Oh, nggak masalah ya. Jadi intinya nanti bertahap. Nah, intinya di situ sebenarnya. Jadi orang kadang memaksa kita harus 30 menit. Iya, biasanya gitu. Gerakannya pun sudah dalam apa ya? Dalam pikiran itu harus gerak gini. Kalau squat harus squat jam atau apa itu harus begini gitu. Ya. Itu nggak harus ya? Nggak harus menyesuaikan kemampuan. Intinya kalau untuk orang awam, udah gerak aja dulu. Mau kerja, mau gerak, nanti kita perbaiki. Akhirnya akan kerasa sendiri. Iya, sambil jalan, sambil dirasakan, nanti akan dosisnya bisa naik sendiri. Ya, nah, tapi untuk lebih detailnya, untuk di latihan yang secara detail, secara ilmiah ya ada urutannya. Jadi kita memakai yang namanya FITT. FITT apa? Kalau saya tambahin E. FITTE. Ya. Kalau di keilmuan biasanya ada FITT. Jadi frekuensi, intensity, time sama type. Oh iya. Kalau saya tambahin E. Enjoy, santai. Iya. Karena kalau kita nggak melakukan menikmati gitu ya, olahraga terus dinikmati. Iya, benar. Nah, frekuensi ini berapa kali kita harus latihan? Nah, jadi kita minimal 3 kali latihan kekuatan. 3 kali lah bisa, 2-3 kali, sorry. Dalam seminggu. Jadi kalau kita bisa atur nih, Senin saya latihan kekuatan push up, squat, pull up, sit up, silakan. Senin, Rabu, Jumat. Nah, di luarnya itu kita harus latih jantung paru tadi. Jogging boleh, sepeda boleh, jalan cepat boleh, silakan. Atau dikombinasi sesuai sirkuit training tadi. Nah, frekuensi. Terus kemudian intensitasnya. Kita tanyakan tubuh kita tadi beratnya seberapa sih, ringan, sedang, ataukah paling berat. Nah, itu kita harus atur. Hari ini saya ringan. Oh, setelah ringan, besok tak tingkatkan. Oh, hari ini kok terlalu berat. Ya besok tak turunkan. Nah, tubuh kita kan butuh recovery. Iya, ada recovery-nya ya. Mesin aja harus servis, Pak. Iya. Kalau nanti dipaksa ya bisa langsung ya seperti itu. Kobong. Intensity type-nya, tipe latihannya apa? Kekuatan ataukah kardiovaskular tadi, ataukah nanti lebih detailnya ada flexibility, mobility dan lain-lain. Nah, jadi harus dikombinasi. Terus kemudian time, durasi. Nah, durasinya berapa lama ini? Durasi ini menyesuaikan kembali dari kondisi setiap orang. Iya, mulai dari 15 menit tadi ya berarti. Intinya, tapi ada target sebenarnya. Kalau menurut WHO itu ada target. Jadi target kalau latihan untuk kardiovaskular atau jogging, jalan dan lain-lain itu minimal 150 menit per minggu. Per minggu? Dengan intensitas yang sedang sampai tinggi. Oh iya. Nah, kalau intensitasnya ringan sampai sedang ya bisa melebihi dari itu. Tapi intinya adalah lakukan dulu semampunya. Nah, nanti ada target tersendiri, pelan-pelan. Intinya naik. Nah, 15 minggu depan tak naikin 20. Minggu depan tak naikin 25. Itu pasti akan terjadi seperti itu. Oh, gitu ya. Ada rasa ketagihan gitu ya? Iya, ketagihan. Karena ini akan menimbulkan yang namanya ketagihan itu tadi secara tidak langsung habit kita. Seperti itu. Kalau enjoy-nya ya berarti kita harus mengenjoykan aktivitas kita dong. Iya. Saya suka, suka olahraga berhubungan dengan permainan, bulu tangkis ya silakan. Bermain sama anak-anak main bola di depan rumah silakan, aktivitasnya mudah. Nah, itu tadi sih paling utama di situ. Iya, ini Mas, mungkin saya perlu tanya ini, Coach, yang terkait dengan ketagihan tadi. Saya itu sendiri kan merasakan ya, kapan hari kan sebelum rutinitas melakukan olahraga pagi, itu kan berat. Memang awalnya berat gitu, terus dipaksakan 5 menit, 10 menit, akhirnya bisa menyampai 15 menit lah. Iya benar. Nah, mengapa ketika kita sudah mampu mencapai 15 menit itu, kadang itu apa ya, ada keengganan untuk berhenti, ingin terus. Itu faktor apa kok yang menyebabkan? Sebenarnya banyak faktor, Pak. Faktornya salah satunya ya termasuk dari yang namanya endorfin tadi. Endorfin ini membuat tubuh kita ini semacam kayak ngerokok. Oh, gitu ya. Orang rokok itu nyedot ini. Nah, ini endorfinnya keluar, itu bikin orang kita ketagihan. Enjoy apa gitu terasa gitu ya. Dan banyak apapun itu dipakai oleh orang yang namanya marketing. Nah, marketing itu kan mereka sama misal kayak makan sesuatu lah, itu mereka gimana caranya untuk mengambil endorfin dari dopamin tadi. Dopaminnya ini bagaimana? Dopaminnya dapat lagi. Pengen lagi akhirnya. Ketagihan akhirnya. Selain itu pun juga tubuh kita dengan kita melakukan aktivitas yang rutin tadi, tubuh kita semakin seger. Ya betul, memang terasa seger. Memang. Akhirnya segernya ini tadi membuat tubuh kita ini semakin aktif. Nah, kalau kita bilang yang tadi saya bilang adalah jantung parunya ini semakin lancar, sirkulasinya makin bagus, sel-selnya kita didistribusikan oleh energinya dengan bagus ya,
semakin oke gitu. Iya. Seperti itu. Jadi teman-teman FIKK semuanya, kita sudah mulai paham ya, mengapa kok kita itu kadang olahraga pertamanya enggan gitu ya, atau males istilahnya lah. Tapi begitu kita sudah merasakan itu nanti bisa didapatkan sendiri hasilnya. Iya. Nah, Coach, ini kan kadang orang itu kan apa ya, saya sendiri lah contohnya, itu ketika sibuk, kemudian banyak kegiatan, itu kan ya mungkin mau menyempatkan. Nah, Iya. tapi kadang terjedah gitu, mungkin hari ini bisa dilakukan olahraga apa, mungkin jogging atau sekedar bulu tangkis ringan-ringan, besoknya lupa. Nah, ini apa harus diganti atau bagaimana, Bos? Kalau yang saya aplikasikan ke klien ataupun ke atlet, kita harus membuat habit tadi. Jadi misal hari ini jadwalnya latihan, harusnya saya jadwalnya latihan, tapi saya capek banget, saya nggak bisa melakukan. Nggak apa-apa, saya ganti aja baju olahraga. Oh gitu ya. Ganti baju olahraga, udah gerak-gerak dikit aja untuk mempertahankan kondisi tadi itu. Oh iya iya. Nah, ini mungkin secara psikologis ya akan terjadi seperti itu. Besok akhirnya seger ya, tetap akhirnya jadi mengembalikan habitnya tadi sebenarnya. Iya betul. Jadi kebiasaan itu memang harus dibangun dulu. Ya, benar. Baru setelah itu ada faktor ketagihannya tadi. Ya, benar. Jadi tetap rutinitas itu kalau kita lakukan terus-menerus itu kan menjadi istilahnya kita expert di situ lah. Betul. Gambarnya seperti itu. Nah, ini kan kita juga nanti masih menjalankan puasa. Kalau orang puasa, kita kan selama ini puasa itu kan harus menahan berbagai macam hal ya, terutama juga ya kebutuhan fisik. Otomatis kan karena mungkin pasokan makanan kurang, gizi kurang, akhirnya kan kondisi agak menurun. Nah, bagaimana ini menyeimbangkan antara ketika dalam kondisi seperti itu, kemudian kita harus olahraga yang bagaimana? Kembali lagi ke siapa dan tujuannya. Ya kita anggap aja orang awam lah, orang awam. Kalau untuk orang awam ya tentunya kita kan tadi untuk menjaga kebugaran kita saja. Sebenarnya mudah. Jadi mudahnya adalah bagaimana kita mengatur kebutuhan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita sudah tahu kebutuhan kalori yang masuk pada tubuh kita dan apa yang harus kita lakukan setiap hari, kita bisa hitung-hitung. Jadi bisa direka-reka sendiri gitu ya? Bisa reka sendiri, dan ada hitungannya sebenarnya, namanya TDEE. Jadi TDEE ini adalah Total Daily Energy Expenditure. Nah itu dihitung, ada hitungannya berapa. Aku usia berapa nih, aktivitasku ringan, berat, dan lain-lain. Nah itu ketahuan. Akhirnya nanti kita bisa ngatur nih, misal kebutuhan kalori saya 2000. Nah 2000 ini saya harus distribusikan selama buka sampai sahur. Nah seperti itu. Terus kemudian kalau kita berhubungan, mungkin aktivitas latihannya kita sesuaikan nih. Kapan waktunya, terus berat ringannya bagaimana, itu yang paling penting. Nah, kapannya itu ya kita sesuaikan lagi. Kalau kita mau aktivitas yang sangat ringan sekali, mungkin kayak stretching ataupun jalan pagi, itu sangat bagus sekali, mungkin pagi hari. Ada beberapa klien saya juga muslim, pagi hari itu setelah sholat subuh, terus kemudian aktivitas biasa, jam 6 olahraga, exercise biasa, seperti biasanya. Nggak apa-apa, tapi kita turunkan dari intensitasnya, volumenya, seperti itu. Kalau mau latihan strength yang benar-benar optimal ya setelah latihan setelah buka, karena kita membutuhkan energi yang namanya glikogen tadi. Oh gitu ya. Jadi memang tetap harus ada kombinasi yang tepat dalam menatanya itu ya. Nah satu mungkin juga ini Coach, kita itu kan kebiasaan juga apapun kegiatan kita. Nah salah satu yang mungkin untuk membiasakan itu tadi, ini faktor-faktor dari internal kita, dari tubuh kita, itu kan kadang menolak gitu ya. Menolak artinya mungkin capek, kemudian mungkin karena lapar. Ini apa ada siasat untuk dari segi ilmu kebugaran gitu? Bagaimana caranya untuk menyiasatinya itu? Kondisi capek dan tadi. Nah, kita harus tahu respon tubuh kita atau kinerja dari tubuh kita. Jadi kalau saya memberikan suggestion ke orang atau klien itu, saya kasih paham dulu dasarnya kenapa. Nah, jadi kalau kita sudah tahu why-nya, ini kita mudah gitu. Jadi kita faktor capeknya apa gitu ya. Karena pada waktu puasa kita sudah tahu kita kondisi lemes, kurang makan, otomatis lah. Berarti kan kita harus memperbaiki asupan pas waktu buka dan sahur. Kalau itu udah terpenuhi, saya yakin itu juga. Tapi kadang kita pas bangun tidur kok rasanya nggak enak. Itu faktornya banyak sebenarnya. Jadi faktornya mungkin dari kurang istirahat, kurang tidurnya, ataukah hidrasinya juga kurang.
dan lain-lain. Nah, pada waktu kita kondisi glikogen atau gula darah ini sudah rendah, biasanya kita malas. Nah, malas ini sebenarnya kita bisa siasati dengan yang namanya kita melakukan aktivitas ringan. Jadi nggak boleh dipaksa gitu, nggak boleh dipaksa berarti. Aktivitas ringan aja dulu. Karena pada saat itu tubuh kita ini menggunakan energi dari lemak kita. Jadi mengambil sisa apa? Cadangan ya, cadangan. Ya, cadangan lemaknya tadi dipakai untuk aktivitas yang ringan tadi. Nah, kalau kita jalan, stretching dengan intensitas ringan aja, zona 1 atau zona 2. Zona 1, zona 2 ini bisa dikatakan seperti ini. Kalau saya jalan atau jogging ini saya bisa sambil nyanyi. Nah, kalau ngos-ngosan ini kan intensitasnya tinggi. Oh iya. Nah gitu. Tapi kalau kita jalan sambil jogging kan kita bisa sambil ngomong kan. Itu zona 1, zona 2 bisa. Nah, pada saat zona 1, zona 2 itu tubuh kita ini menggunakan energi yang paling banyak dari fatnya. Sebenarnya kita duduk gini juga pakai fat. Termakan ya? Termakan. Cuman tabungannya berapa ya? Tabungannya besar. Tabungannya berapa? Nah, kalau yang tabungannya sudah diambil, misal 1000 yang diambil 100 terus dimasukkan lagi ya, numpuk lagi terus ya, nimbun terus akhirnya. Jadi kembali lagi, jadi kalau kita melakukan aktivitas tadi, tubuh kita ini akan membakar energi lebih bagus. Akhirnya tubuh kita lebih seger, lebih panas, lebih konsentrasi. Di samping kita juga harus ada istirahat ya. Jadi kalau strategi istirahatnya adalah saya bangunnya itu mendekati ke sahur. Jadi jam waktunya ini lebih panjang sama tidurnya lebih awal. Karena paling penting itu tidur sebenarnya kalau saya. Tidur. Berapa jam perlu tidur? Nah, rata-rata sih antara 6 sampai 8 ya, kalau menyebutkan 6 sampai 8. Tapi tergantung lagi kepada kebiasaan orang. Terus kemudian yang paling penting juga adalah power nap. Apa nih power nap? Power nap ini pas waktu kita siang hari itu kan udah mulai ngantuk, lemas gitu. Udah tidurkan saja. Gitu ya. Jadi kalau saya itu orangnya mudah merem. Enak ini ya, setelannya pokoknya gitu. Jadi kalau kondisi duduk gini pun saya capek, sudah saya meremkan. Meskipun at least 5 menit, 10 menit, sampai 20 menit, bangun seger, konsentrasi pasti naik. Nah itu ada, emang sudah dijelaskan secara ilmiah ada hubungannya di situ juga. Tadi mengapa saya tanya masalah faktor kelelahan itu karena saya kemarin beberapa hari ini kan baca ada atlet yang ternyata akhirnya meninggal karena ini gara-gara dipaksa latihan sore itu. Nah itu faktor semacam itu juga penyebabnya. Kalau itu lebih beda ke intensitas latihan, Pak ya. Jadi hubungannya gini, kalau mendengar cerita kan si atlet ini melakukan latihan interval training, high intensity interval training. Nah, apakah itu benar atau enggak, saya kurang tahu juga. Tapi kalau secara teori latihan high intensity interval training ini sangat memaksa tubuh kita ini untuk memacu jantung lebih tinggi. Nah, betul. Pada waktu kita kondisi puasa, ini hubungannya dengan hidrasi kita. Nah, tubuh kita ini kan paling banyak air, terutama di darah. Jadi darah ini hampir 90% ini adalah air. Nah, pada waktu kita kondisinya dehidrasi, ini semakin kental. Jadi kalau kental ibaratnya gini, kalau di jalan tol banyak mobil atau mobilnya sedikit, kira-kira jalannya seperti apa? Kalau kosong ya kita melaju sebanter-banternya. Gambarannya seperti itu. Nah, interval training itu memaksa. Ini harus tinggi, heart rate-nya tinggi sekali, terus turun. Nah, turunnya harus cepat, terus sebelum turun ini naik lagi. Nah, jantung kita padahal pada waktu kita dehidrasi itu udah tinggi sebenarnya. Nah, kalau kita paksa, ya otomatis akan memperparah kinerja jantung. Bisa-bisa pembuluh darahnya yang pecah. Oh gitu. Nah, gambarannya kan jalan tol tadi, banyak mobil, kita penuh, dipaksa, ambrol. Gambarannya seperti itu. Cara awamnya bisa dijelaskan logikanya seperti itu. Terus ini juga, ini faktor juga, ini mungkin faktor kebiasaan atau bagaimana. Ini banyak kan teman-teman dosen. Contoh ini teman-teman dosen, itu kan ayo tak ajak olahraga, ayo olahraga lah, jalan-jalan, nemenin saya lah minimal gitu. Jawabannya, aku loh sudah kalau ngajar itu naik tangga kok jam sekian, nanti di kelas juga berdiri bangun muter-muter. Apa ini cukup? Enggak cukup. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi awal, aktivitas fisik. Aktivitas fisik ya hanya untuk menjaga kondisi kita tetap aktif saja. Tapi kalau kita mau fit, ya harus exercise. Berarti belum bisa mewakili. Belum bisa mewakili. Jadi kalau banyak teori yang menjelaskan, bisa salah satunya adalah exercise
activity atau non exercise activity. Jadi kalau kita bilang exercise activity ini ya yang kita atur durasinya seperti FITT tadi. Nah kalau aktivitas fisik ya di luar itu. Contoh misal orang becak itu aktivitas fisik ataukah fisik? Nah, ya pasti fisik. Kan harus genjot. Ya. Tapi kan sehat nggak? Sehat. Ya karena rutin dan banyak. Kalau latihan untuk atau exercise untuk tukang becak, semisal kita latih berapa kali ini kesana kesini untuk meningkatkan kemampuan tadi. Jadi kita tahu kemampuan kita berapa, nah kita naikkan levelnya semakin tinggi. Nah kalau bisa saya gambarkan orang sakit, orang sehat di atasnya, orang bugar di atasnya, orang performance atlet di atasnya. Jadi level kita kalau kita hanya aktivitas biasa sehat biasa. Berarti misalnya tukang becak seperti itu kerja keras pekerjaan kerasnya, tukang petani juga harus nyangkul dan lain-lain, masih tetap perlu semacam itu olahraga khusus gitu ya. Karena dosisnya belum jelas. Nah, karena yang namanya exercise untuk meningkatkan kebugaran kita kita harus tahu kondisi kebugaran kita, kita mau naikin nih. Nah kalau kita nggak tahu taraf dosisnya seberapa untuk menaikkan nggak akan bisa. Iya betul ya. Jadi kita mulai paham ini, Coach. Jadi setiap orang atau siapapun kita itu apapun profesinya, apapun pekerjaannya, bagaimanapun suasananya, menurut saya ini catatan saya tidak boleh meninggalkan olahraga. Ya wajib. Wajib. Kebutuhan Pak itu. Sekarang wajib, apalagi trennya sekarang ini banyak usia lanjut yang baru memulai olahraga. Iya betul. Termasuk ini. Karena paham kebutuhan yang saya bilang di awal tadi, tulang kita ini bergerak karena otot. Nah, yang harus kita lakukan untuk melatih supaya tubuh kita tetap aktif gerak ototnya harus dilatih. Harus kuat. Nah nggak kuat otomatis badannya bungkuk kah, lututnya sakit kah, duduk boyoan dan lain-lain. Nah, itu akan memicu yang namanya sindrom metabolik. Ini kalau kita ngomong terus nggak selesai nih Coach ya. Ya Coach, mungkin sebelum kita akhiri untuk perjumpaan kita kali ini, mungkin nanti akan disambung lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya Coach ya. Siap. Janji ya. Siap. Ini mungkin karena kita sudah memasuki menjelang Lebaran, mungkin ada pesan-pesan khusus bagi teman-teman kita yang mau mudik atau mau kunjung ke rumah saudaranya di luar kota ini. Intinya tetap menjaga kebugaran. Hati-hati di jalan dan dipersiapkan semuanya. Terus kemudian pesan saya ada 4. Sekawani. Apa nih? Sekawan itu 4. Oh, sekawan 4 bahasa Jawa ya. I itu I. Jadi 4 I. I-nya gini. Jadi satu yang pertama aktivasi. Terus kemudian asupi. Terus kemudian recovery. Kemudian ngaji. Wah ini perlu dipatenkan ini. Jadi aktivasi ini maksudnya kita tetap harus aktif ya. Aktivasi semua otot kita, sendi kita dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua asupi. Asupi ini berarti kita hubungannya dengan suplai makanan gizi tadi. Yang namanya di situ ada 3 R. Jadi rehydrate, replenish sama recovery. Terus kemudian yang ke berapa tadi? Kawan. Yang ketiga kan sampai lupa tadi. Aktivasi, asupi, recovery. Recovery-nya ini berhubungan dengan kita istirahat. Nah, tidurnya jangan sampai terlalu malam. Kalau siang usahakan untuk tidur istirahat 20-30 menit sangat membantu sekali. Terus kemudian yang terakhir ngaji tadi. Ngaji ini yang penting. Dengan ngaji itu mental kita akan sehat. Iya betul. Jadi kita dinamakan sehat itu bukan hanya fisik saja, tapi secara mental juga, rohani juga. Sosial kita juga. Nah kalau kita sehat hanya fisik, mental kita sama rohani kita nggak sehat belum dikatakan sehat secara utuh. Waduh, ini dalam sekali ini Coach. Oke Coach ya. Mohon maaf karena waktunya juga terbatas ini untuk kesempatan kita kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti dalam episode-episode berikutnya kita jadwalkan mungkin dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, yang lebih bisa menambah semangat kita untuk terus berolahraga. Terima kasih Coach atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman FIKK semua jangan lupa ya simak terus podcast kita FIKK Podcast yang ada di YouTube. Kemudian sempatkan untuk subscribe, like dan komen ya.
Kemudian kalau sempat juga share ini ya, mudah-mudahan semakin bermanfaat. Karena apa? Sedikit yang bisa kita berikan ini kalau bermanfaat untuk orang lain pasti tentu akan sangat berguna. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama, Pak.